Halo, ketemu lagi di Bimbel Tridaya Online. Perkenalkan, saya Kamita, tutor kimia di Bimbel Tridaya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas soal kimia SBMPTN 2018, TKD Saintek kode 420. Kita mulai aja ya, nomor 31. Nomor 31 soalnya tentang senyawa organik. Di situ ada senyawa yang mengandung gugus OH ya. Nah, di situ artinya gugus OH-nya ya CH3, CH, OH, CH3. Apa namanya ini? 2-propanol ya. 2-propanol. Pada soal dikatakan produk oksidasi senyawa 2-propanol itu apa? 2-propanol itu masuk pada kategori alkohol sekunder. Alkohol sekunder. Kalau alkohol sekunder dioksidasi, hasilnya adalah keton. Keton ya. Atau disebutnya adalah 2-propanon. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut nomor 32 ya. Nomor 32. Nomor 32 tentang bentuk molekul suatu senyawa SF4. Nah, kalau bentuk molekul kita harus tentukan. Di sini kan ditanyakan ya polar atau tidak. Nah, kalau dilihat polar atau tidak, tentukan dia punya PEB atau enggak. Rumus PEB itu adalah elektron valensi atom pusat dikurangi PEI dibagi 2. Nah, atom pusatnya siapa? Atom pusatnya S. Atom pusatnya S. PEI-nya ini PEI. Di situ S nomor atomnya berapa? Nomor atomnya adalah 16. Berarti konfigurasinya adalah 286. Elektron valensinya adalah 6. Ini evalnya. Maka PEB-nya adalah 6 dikurang 4 bagi 2 sama dengan 1. Berarti ada PEB ya. Nah, bentuknya apa? S itu disimbolkan sebagai A karena atom pusat. F-nya itu sebagai PEI yaitu X. X-nya ada berapa? Ada 4. Terus ada PEB. PEB simbolnya adalah E karena PEB-nya 1 berarti AX4E. AX4E itu bentuknya adalah jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit. Nah, polar atau tidak? Polar karena ada PEB. Kalau ada PEB berarti polar. Jawabannya adalah D. Lanjut ya ke nomor 33. Dikatakan persentase atom klor dalam satu senyawa 35,5%. Nah, dia nanya berapa jumlah atom klornya. Kalau senyawanya 0,9 gram, berarti 35. Sebentar. Nomor 33 ya. Berarti 35,5 per 100 dikali 0,9 dikali Avogadro.
Avogadro. Nah, ini harus dibagi MR-nya ya. MRCl berapa? ARCl berapa? 35,5. Nah, ini bisa coret-coret ya. Coret. Maka tinggal 9 kali 10 min 3 kali Avogadro-nya adalah 6 kali 10 pangkat 23. Ini sama dengan 54 kali 10 pangkat 20 atau sama dengan 5,4 kali 10 pangkat 21. Jadi jawabannya adalah D. Nah, lanjut ya ke nomor 34. Nomor 34 tentang reaksi stoikiometri ya. Reaksinya adalah Ni ditambah karbon monoksida, koefisiennya 4, menjadi tetra karbonil nikel NiCO4. Nah, ini udah setara ya. Nah, sekarang kita cari molnya masing-masing. Di soal diketahui nikelnya itu 118 gram. Karbon monoksidanya 252 gram. Kita cari molnya masing-masing. Gram per AR 118 dibagi 59 ARNI-nya. Karbon monoksidanya 252 dibagi 28. Ini enak ya angkanya ya. Berarti mula-mulanya adalah 2 mol. Yang karbon monoksidanya 9 ya. 9 mol. Maka siapa yang bereaksi? Yang bereaksinya yang paling kecil. Apa yang paling kecil? Reaksi pembatas nyarinya adalah mol per koefisien yang kecil. Nah, Ni sebagai pembatasnya 2, di sini berarti berapa? Untuk koefisien 1 itu 2, berarti untuk koefisien 4, 8. Di sini 2 ya. Dua ya, karena koefisien NiCO4-nya juga 1, berarti dia 2 mol. Yang ditanya apa? Massa gas tetra karbonil nikel. Di sini 2 mol. Berarti masanya sama dengan mol kali MR. Molnya 2, MR-nya di situ berapa? 171. Berarti 342. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 35 ya. 35 soalnya masih sama stoikiometri. Nah, stoikiometri reaksinya adalah CO ditambah 3H2 menjadi CH4 ditambah H2O. Di soal ada kata P dan T yang sama. Nah, kalau ada kata ini pakai rumus Vinivana. Nah, gimana caranya? Caranya kita cari molnya CH4 dulu ya. Mol CH4-nya kita bisa dapat dari kita cari mol karbon monoksida dulu. Di situ diketahui massa karbon monoksida adalah
0,7 gram. Berarti molnya adalah 0,7 dibagi 28. Berapa? 1/40 mol. Karena koefisien CH4 dan CO itu sama, maka mol CH4 juga sama ya. Ini sama 1/40 mol. Nah, ya udah kita langsung cari MRX lewat persamaan Vinifana tadi. Berarti VCH4 per NCH4 sama dengan Vx per Nx. VCH4 ini berapa? Di soal diketahui. Volume gas CH4 yang dihasilkan adalah 1/4 dari volume gas X. Berarti 1/4 Vx. NCH4-nya udah tadi 1/40. Sama dengan Vx-nya berapa? Vx ya, tadi kan diketahuinya 1/4 Vx, berarti yang ininya Vx. Nx-nya 2,8 dibagi MR ya yang ditanyain. Ini tinggal coret, 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 coret. Maka MR-nya adalah 28. MR-nya 28, jawabannya adalah C. Ya. Lanjut soal nomor 36. 36. Di soal ada kata kunci ikatan. Kalau diketahui ikatan, ikatan ya, berarti nyari delta H-nya sama dengan kika. Kika ya, kika ikatan, kiri kurang kanan. Kiri kurang kanan. Di reaksinya apa? CH4 CH3Br, CH3Br ditambah dengan Br2 menjadi CH2Br2 ditambah HBr. Berarti kiri kurang kanannya adalah delta H sama dengan, ini kalau kita uraikan berarti ada 3 CH ya. 3 CH ya. Satu BR. Atau misalkan Kak pusing, ini gimana? Kita urai. Ini H, ini H, ini H, ini BR gitu ya. Ditambah BR, BR gitu. Jadi ke bawah ya, maaf. Ini H, ini H, ini BR, ini BR. Plus HBr. Nah, dikurang 2 CH, ini 2 CH ya. 1, 2, 2 CH. Terus 2 CBr. CBR. Nah, sama. Oh, ini ada satu lagi ya, lupa, 1 BR BR. Yang satu lagi adalah 1 HBR. Ini kan kiri kurang kanan. Kita nggak usah masukin angkanya dulu, bisa dicoret-coret karena ada yang sama. Ini coret, ini jadi tinggal CH aja. Ini coret, tinggal 1 CBR. Nah, udah kita tinggal masukin. CH-nya berapa? 410. BR-BR-nya 193. CBR-nya 267.
HBr-nya adalah 363. Nah, ini kita bisa coret-coret ya. Ini kan 5 total. 5 coret sama ini juga 5. Nah, kita tambahin aja. 3 ini berapa? 10. 103 dikurangi 10, 130. 103 kurangi 130 berapa? Min 27 kilojoule per mol. Jawabannya adalah B. Nah, lanjut ya, nomor 37. Nomor 37, reaksinya adalah 2MnO4 3- plus 2H2O. Jadi MnO4 2- plus MnO2 plus 2OH-. Belum setara katanya. Di soalnya belum setara, butuh disetarain. Kalau ditanya koefisiennya butuh disetarain, tapi ini kayaknya enggak ya. Enggak butuh karena kata kuncinya di situ adalah disproporsionasi. Disproporsionasi. Nah, ini teh apa? Autoredox. Autoredox itu dalam satu unsur dia mengalami 2 reduksi dan oksidasi. Apa yang terlihat? Ada 2 unsur yang di kanan berarti Mn ya. Nah, Mn di sini biloxnya berapa? Kita lihat ya, di sini kan O biloxnya min 2 ya, ada 4 berarti min 8, berarti Mn-nya berapa? Plus 5. Kenapa plus 5? Kan harus sama dengan min 3 ini ya. Harus sama dengan min 3. Nah, Mn di sini biloxnya berapa? Min 2 kali 4 min 8. Ini harus sama dengan min 2, berarti ini plus 6. Yang ini min 2 kali 2 min 4. Ini berarti plus 4. Coba kita lihat. Mn yang MnO4 3- ke MnO4 2-, perubahan biloxnya berapa? Naik 1 ya, berarti oksidasi 1 elektron. Terus kalau yang satu lagi MnO4 3- ke MnO2. Turun ya, dari 5 ke 4, turun 1 elektron. Berarti yang naik sama yang turun sama-sama 1. Berarti elektron yang terlibat adalah itu 1 elektron. Maka koefisien elektronnya juga 1. Di soal diketahui jika 200 ml larutan mangan 4 0,5 molar, ini maksudnya ini teh 200 mili 0,5 molar ya, 0,5 molar. Ini mangan 5, mangan 5 200 mili 0,5 molar. Kita bisa cari molnya ya. Molnya itu tinggal molaritas kali volume. Berapa ini? 200 kali 0,5 berapa? 100 milimol. Ingat 100 milimol di sini untuk koefisien 2 di atas ya, koefisiennya 2. Koefisien elektronnya berapa? 1. Berarti berapa? 50 milimol elektron. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut ya ke nomor 38. Nah, nomor 38. Sel volta ya. Dalam sel volta, kutubnya gimana? Dalam sel volta, kutubnya adalah KPAN. Katoda
positif, anoda negatif. Di soal diketahui jika pada elektroda negatif berarti siapa? Anoda ya. Anodanya senilai ion Cl sama ClO. Berapa yang diketahui di soal? Plus 0,9 volt. Nah, yang ditanya adalah elektroda positif yang tepat. Dia nanya elektroda positif. Elektroda positif siapa berarti? Elektroda positif berarti katoda ya. Katoda. Kalau pengen reaksi terjadi berarti kan harus spontan. Spontan artinya selnya, N0 selnya harus positif. Rumus N0 sel apa? E reduksi dikurangi E oksidasi. Reduksi terjadinya di mana? Ingat, mau elektrolisis mau volta sama aja ya. 3D-nya adalah krao. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Ya. Nah, berarti yang reduksi adalah yang katoda tadi. Nah, kalau pengen hasilnya positif, tadi oksidasinya berarti yang ini ya, ini oksidasi. Yang anoda plus 0,9. Berarti kalau pengen hasilnya tetap positif, cari yang N0-nya lebih besar dari 0,9. Dari 0,9 apa di opsinya? AU ya. AU itu sama dengan plus 1,5 volt. Tuh, AU N0-nya plus 1,5 volt. Jadi jawabannya adalah E. Gitu ya. Jadi kalau pengen reaksinya terjadi atau spontan, cari yang potensialnya lebih besar dari anodanya. Jadi jawabannya adalah AU. Lanjut nomor 39 ya. Nomor 39, laju reaksi. Reaksinya adalah 4pH3 jadi P4 plus 6H2 berorde 1. Pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2 per detik. Nah, dia nanya harga K-nya berapa. Ingat dalam laju reaksi kan persamaannya begini, P K kali pH3. Di soal diketahui orde pH3-nya cuma 1. Nah, berarti kita cari konsentrasi lajunya berapa, laju pH3-nya berapa. Kita bisa langsung pakai perbandingan koefisien, tapi kita rubah dulu yang H2-nya ke molaritas ya. Di situ ada 2 liter, diketahuinya 0,0048 mol dibagi 2 liter berapa? 0,0024 molar berarti ya. Nah, ini tuh untuk koefisien 6, untuk koefisien 4 berapa? Ya udah tinggal 4/6 dikali 0,0024. Berapa hasilnya? 1,6 ya. 1,6 kali 10 min
3 ya. Nah, sekarang ditanya K-nya berapa. Kalau mau nyari K tinggal V, ini sama dengan V-nya ya. V per konsentrasi pH 3-nya. V-nya 1,6 kali 10 min 3. Di soal diketahui konsentrasi pH 3-nya berapa? 0,1 atau 10 min 1 molar. Berapa ini? Jadi 1,6 kali 10 min 2 S pangkat min 1 atau per detik ya. Jadi jawabannya adalah E. Gitu ya. Ini masukin sini. Lanjut ya. Nomor 40. Nomor 40. Nomor 40 soalnya tentang kesetimbangan. Nah, kalau kesetimbangan, ingat fase yang diambilnya apa aja? Kesetimbangan. Kalau KC yang diambilnya adalah gas dan aquos. Kalau KP gas aja. Soal ini nanya apa? KC. Berarti kita ngambil gas dan aquos kalau ada. Di reaksi CO2 ditambah C, fasenya solid menjadi 2CO. Fasenya gas. Berarti yang diambil cuma karbon monoksida sama karbon dioksida. Jika dalam wadah 10 liter dan suhu tertentu campuran 0,8 mol CO2, berarti mula-mulanya adalah 0,8 dan serbuk karbon berlebih menghasilkan menghasilkan ya. Kalau menghasilkan berarti ditimbang menghasilkan 0,6 mol. Di sini kita naikin aja ke atas 0,6, berarti 0,6 ini untuk koefisien 2, untuk koefisien 1 berarti berapa? 0,3, berarti sisanya adalah 0,5. Ini nggak diambil ya karena fasenya solid. Nah, berarti persamaan KC-nya adalah konsentrasi CO pangkat 2 per konsentrasi CO2. Nah, karena bentuknya harus konsentrasi, berarti ini kan masih mol ya, harus dibagi volume dalam liter, volumenya 10. Jadi tinggal 0,6 per 10 pangkatin 2 ya, dibagi 0,5 bagi 10. Berapa jadi? Ini kan coret ya, sisa 1 lagi, berarti 6 kali 10 min 3 dibagi 5 kali 10 min 1. Ini teh 7,2 kali, oh sorry, ini 36 ya. Jadi 7,2 kali 10 min 2. Ya, jadi jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 41. Nomor 41 tentang sifat koligatif ya, sifat koligatif. Sifat koligatif. Sifat koligatifnya tentang apa? Tentang titik didih ya. Nah, kalau tentang titik didih berarti larutan A katanya. Kita tinggal bandingin aja. Delta TBA sama dengan delta TBB. Di soal diketahui larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2 ke dalam 2 kg air. Berarti rumus ini apa? KB kali M kali I. Ini KB
kali M kali I. Karena pelarutnya sama-sama air, Kb-nya coret. Berarti tinggal M kali I, M kali I. Yang ini non elektrolit. Kalau non elektrolit berarti I-nya berapa? I-nya sama dengan 1. Nah, yang A itu M itu apa? Molalitas ya. Molalitas itu gram per mr 1000 per gram per larut. Nah, kita masukin sini langsung ya. 4,16 gram. 4,16 gram per mr BaCl2 berapa? 208. 1000 per gram pelarutnya berapa di soal? 2 kg berarti dibuat ke gram 2000 ya. Nah, BaCl2 karena di situ dikatakan terionisasi sempurna. Kalau terionisasi sempurna, ionisasi sempurna berarti alfanya sama dengan 1 ya. Kalau alfanya sama dengan 1, I-nya gimana? I-nya sama dengan N. N itu apa? Jumlah ion. Jumlah ion. Jumlah ion berapa BaCl2? 3 ya. Ba-nya 1, Cl-nya 2, berarti 3. M untuk larutan non elektrolitnya gimana? 15 gram. Ini kan ditanyanya mr ya. Berarti per mr dikali 1000 per 1000 karena di situ 1 kg air. I-nya tadi 1. Ini tinggal coret ya. Ini coret tinggal 2. Ini berapa? 0,02 ya. Ini coret sama ini jadi tinggal 0,03. Ininya berapa? 15 per mr. Di soal diketahui bahwa pada tekanan yang sama perubahan titik beku, perubahan titik didih larutan B sama dengan 2 kali perubahan titik didih larutan A. Berarti perbandingan perubahan titik didihnya adalah 1/2. Kita tinggal kali silang aja. Jadi 0,06 sama dengan 15 per mr. Maka mr sama dengan 15 dibagi 0,06. Berapa isinya? 250. Jawabannya B. Lanjut ke 42 ya. 42 soalnya tentang larutan ya. Kita reaksiin aja. NaOH ditambah dengan HCN menghasilkan NaCN plus H2O. MBS ya, langsung biasa diketahui mol NaOH-nya adalah 0,1, HCN-nya juga sama 0,1. Maka gimana reaksinya? Habis ya dua-duanya. Kalau habis ciri apa? Habis itu ciri hidrolisis. Kalau hidrolisis tergantung lisis ya, lisis tergantung yang kuat. Tergantung yang kuat. Yang kuatnya apa di situ, NaOH atau HCN? Kalau nggak bisa membedakan, di situ ada Ka ya. Kalau Ka itu punya yang lemah. Berarti tergantung NaOH. NaOH itu apa? Basa kuat. Nah, basa kuat itu berarti konsentrasi OH- rumus hidrolisis ya. Sama dengan akar Kw per Ka kali N kali M garam. Nah, N itu apa? N itu konjugasi. Jumlah konjugasi yang lemahnya ya berapa? Di sini kan Cn, ini HCN. Cn di garam ada berapa? Cn di garam ada berapa? Ada 1 kan? Cn di garam ada 1. Maka
KW-nya adalah 10 min 14, KA-nya 4 kali 10 min 10, N-nya 1, M-nya gimana? Ini kan di sini 0,1 juga ya. 0,1 mol. Nah, nyari M, NaCN. Gimana M, NaCN? Tinggal mol per volume. Di situ volumenya diketahui di soal 100. Karena di sini sudah mol, berarti 100 mili kita rubah ke liter, berarti 0,1 ya. 0,1 dibagi 0,1 sama dengan 1 molar. Berarti ini 1 molar ya. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya konsentrasi OH- sama dengan akar 25 kali 10 min 6. 25 kali 10 min 6 kalau diakarin berapa jadinya? 5 kali 10 min 3. POH-nya jadi berapa? POH-nya jadi 3 min log 5. pH-nya berarti 11 plus log 5. Wah, nggak ada jawabannya, tapi bisa ya kita rubah di sini. 11 plus log 5 itu sama dengan log 10 per 2 ya. Log 10 per 2 kita jabarkan jadi 10 log 10 min log 2. Log 10 berapa? 1. Berarti sama dengan 12 min log 2. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 43. Soal 43 di situ NH4Cl ditambah NaNH2 menjadi NaCl plus 2NH3. Pasangan asam basa konjugasi pada reaksi di atas. Nah, kalau ditanya asam basa konjugasi, berarti mengarah ke teori siapa coba? Teori Bronsted-Lowry ya. Bronsted-Lowry. Asam itu 3D-nya yang kelebihan 1H, basa yang kekurangan 1H. Nah, ya udah kita pasangin yang sejenisnya aja ya, yang ada Cl sama yang ada Cl gitu ya. Nah, ini berarti ini ya sama ini. Nah, mana yang kelebihan sama kekurangan 1H? Yang ini ya, ini sama ini. NH2 yang ini mah. Yang ini NH3. Berarti jawabannya adalah asam basa konjugasi. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Yang ini juga ya. Nah, ini ke sini. Kekurangan, ini kelebihan 1H. Ini kekurangan 1H. Ini jadi sebutnya asam. Sebutnya basa. Karena nggak ada opsi Na, NH2 sama NH3. Jadi kita ambil yang E. Lanjut ke soal nomor 44. 44 optis aktif. Optis aktif itu artinya senyawa yang mempunyai cek kiral, senyawa yang memiliki cek kiral. Cek kiral itu apa? Cek yang mengikat empat
substituen berbeda. Ada di mana? Gak mungkin di nomor 1. Kenapa kalau di nomor 1? Kita coba yang A ya. Kalau 1 metil sikloheksana. Sikloheksana itu ini ya. 1 metil katanya. 1 metil sikloheksana. Coba lihat. Ini ada H ya. H-nya 3, nggak mungkin tangannya beda-beda ya, karena semuanya 3, tiga-tiganya H, yang satu lagi yang lain. Pokoknya salah satu ada yang sama, udah bukan optis aktif ya. Nah, kita langsung ke yang D ya. 2 hidroksi pentana. 2 hidroksi pentana. Pentana itu C-nya 5 ya. CH3, CH2, CH. Kenapa CH? Karena di nomor 2 ada OH. Yang satu lagi CH3. Nah, ada optis aktif enggak? Cek Kiral yang tangannya 4-4-nya beda. Ada di sini. Gimana? Di atasnya kita jabarkan jadi H, di bawahnya OH. Sebelah kanan CH3, sebelah kiri ada C3H7. Beda-beda kan ya? Nah, jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke 45. Energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga untuk unsur Na. Ingat, unsur Na itu golongan berapa? Unsur Na itu golongan 1A. Golongan 1A teh 3D-nya apa? Hajilina. Kawin, Ruby CS, frustasi. Dia golongan 1A. Menentukan dia golongan 1A dari energi ionisasi, kita harus lihat dari lonjakan pertama. Berarti lihat lonjakan pertama. Gimana cara melihat lonjakan pertama? Contoh yang A. 496. 4560. Perhatikan, dari 496 ke 4560 tinggi ya naiknya, bukan lagi 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan ini menyentuh hampir 9 kali lipat ya. Nah, ini namanya lonjakan pertama. Jadi sudah dipastikan Na golongan 1A itu jawabannya adalah A. Mau membuktikan jawaban yang lain, misalkan yang B ya, atau yang C deh. Yang C 736. Yang keduanya adalah 1450. Terus yang ketiganya adalah 7730. Kalau dari energi ionisasi pertama ke kedua sih 2 kali lipat ya, tapi dari 2 ke 3 ini hampir 5 atau 5 sampai 6 kali lipat. Nah, berarti yang C itu menunjukkan dia energi ionisasi untuk golongan 2A. Nah, sedangkan yang di soal minta adalah untuk Na. Na itu golongan 1A, maka jawabannya adalah A. Demikian pembahasan soal SBMPTN Kimia. SBMPTN 2018 TKD Saintek untuk mata pelajaran kimia. Sampai jumpa lagi.